Yang keempat, ini paling penting, menurut aku paling penting sih, jadwal penyiraman. Suka banyak yang bilang, kaktus sukulen mah gampang, nyiramnya seminggu sekali. Itu di rumah dia, itu di lingkungannya dia, itu bener, dia nggak salah. Terus aku kalau ada yang nanya, kakak nyiramnya tiap berapa hari sekali? Aku jawab 3 hari sekali. Itu di rumah aku, bakal beda sama di rumah kamu, bakal beda sama di Jakarta. Ini kan di Depok misalkan, aku di Depok di greenhouse dan panas, itu 3 hari sekali. Media tanamnya gampang banget kering, karena jadi nggak ada patokan gitu. Kalau misalkan ada yang bilang, iya siramnya seminggu sekali aja, itu di lingkungan dia, nggak bisa disamain sama lingkungan kalian. Jadi aku selalu nyaranin sama siapa aja teman-teman aku atau saudara-saudara aku atau customer aku yang beli di aku selalu bilang, kalian harus cari jadwal siram kalian sendiri. Kalian nggak bisa samain jadwal siramnya sama aku, dan nggak bisa samain jadwal siram kalian sama orang lain. Di setiap video aku, rata-rata kalau aku nyaranin kan selalu penyiraman soak and dry, rendam dan siram. Soak and dry, rendam dan kering. Grogi dia. Soak and dry itu berarti tiap orang tuh bakal beda jadwalnya. Misalkan di rumah aku 3 hari sekali, di rumah kamu bisa seminggu sekali, tergantung sama lingkungan tempat kamu. Soak itu kan berarti rendam kan, siram sampai bener-bener dia tuh kayak kerendam air gitu. Dan dry itu berarti siram lagi ketika dia tuh bener-bener kering. Itu kuncinya di itu, berarti ada jeda dong, ada jeda antara dia basah banget sama dia kering banget. Makanya setiap orang bakal beda-beda, tergantung sama tingkat kelembaban suhu sama cuacanya dia, bener gak? Nah itu kuncinya di situ. Jadi kaktus sukulen tuh kayak cewek sih sebenarnya, diperhatiin banget tuh gak bisa, tapi gak diperhatiin juga dia manja, gak bisa. Jadi tuh kita harus meluangkan waktu untuk mencari salahnya gitu. Nah, cara ngeceknya tanaman aku udah waktu siram belum sih? Caranya pakai ujung jari. Kalau nggak mau pakai ujung jari, bisa pakai cotton bud, bisa pakai sumpit, bisa pakai lidi, dimasukin. Kalau masih basah berarti dia belum waktu siram, kalau udah kering berarti dia udah waktu siram gitu teman-teman. Jadi mungkin bagian soak and dry aku bakal lebih detailin lagi nanti, karena memang nyiram tanaman kaktus sukulen itu riskan banget. Patokan penyiraman seminggu sekali itu nggak berlaku untuk semua orang, nggak bisa disamain, nggak bisa. Bahkan sesama aku yang tinggalnya di Depok, aku Depok 3 hari sekali dan di greenhouse bakal beda sama orang yang di Depok tapi nanamnya di teras, itu bakal beda. Aku warga Depok yang nanamnya di greenhouse bakal beda sama dia yang nanamnya di pinggir jendela, itu bakal beda jadwal siramnya gitu kakak-kakak. Makanya kalau misalkan media tanamnya udah poros, pastilah jadwal siramnya nggak bakal terlalu lama. Maksudnya, makanya kan kebanyakan aku padahal nyiramnya udah seminggu sekali loh, bisa jadi dia mati karena kering, justru karena nggak minum gitu loh. Mereka tuh memang tanaman gurun, tapi mereka tetap butuh air. Jadi mereka seneng kalau punya waktu untuk minum, tapi mereka juga seneng kalau punya waktu untuk kering, kayak gitu. Kebayang ya? Kalau masih bingung nanti boleh tanya di kolom komentar, nanti aku bakal jelasin lagi. Yang kelima, metode siram. Ini juga penting. Kayaknya semua penting ya. Ya iyalah, kita bikin 6 poin berarti semua penting. Metode siram tuh riskan banget menurut aku. Metode siram. Kebanyakan aku suka lihat temen-temen nyiram itu disemprot. Gak salah, aku gak nyalahin, aku gak punya hak juga untuk nyalahin, karena setiap orang punya tips dan trik sendiri gitu. Tapi kalau boleh, aku lebih prefer disiram beneran, karena kalau misalkan disemprot, kalau nyemprotnya bagian permukaannya aja, kaktus sukulen nggak bisa, kecuali memang model yang akar yang tumbuhnya di permukaan aja. Kan ada ya tipe-tipe Echeveria yang akarnya tuh nyamping gitu, itu nggak apa-apa, mungkin dia cukup minum gitu. Tapi yang tipe perakarannya memang banyak, nah dia tuh butuh
air yang bener-bener basah kerendam, karena dia lebih butuh air banyak. Contohnya tanaman kayak Haworthia atau Euphorbia, nah atau tipe-tipe kaktus kayak grafting gitu, itu juga akarnya lumayan penuh gitu di dalam pot. Itu dia lebih butuh minum dibanding si sukulen yang kayak gini, akarnya lebih serabut dan akar di permukaan aja gitu. Kebanyakan kaktus sukulen itu bukan tanaman yang penyiramannya kelembaban permukaan doang, jadi lebih prefer disiram beneran, kecuali nyemprotnya itu sampai bener-bener basah sampai keluar dari lubang drainasenya. Biasanya sih pakai alat siram yang otomatis gitu ya, itu masih better lah, nggak apa-apa. Nah, kalau boleh saran, lebih baik menggunakan tangki air beneran, atau pakai gayung, atau pakai gelas, pakai pipet gitu, yang yakin kita tuh nuangin air ke dalam media tanamnya gitu. Karena meskipun dia seneng sama media tanam yang poros, cepet ngelolosin air, tapi mereka seneng ketika media tanamnya tuh basah gitu. Jadi pengennya media tanamnya basah banget tapi cepet kering. Egois nggak? Gitu, tapi sifatnya mereka tuh kayak gitu, manja sebenarnya. Kalau dibilang gampang susah. Karena aku sendiri yang maksudnya yang mengalami dan menekuni hobi kaktus sukulen, aku kadang-kadang suka nggak dapet selahnya gitu. Makanya aku selalu nyaranin metode siram soak and dry. Soak itu kan berarti bener-bener basah ya, namanya soak itu kan kerendam. Bahkan ada beberapa YouTuber, aku ngikutin juga, aku subscribe mereka juga, YouTuber yang memang sengaja itu kaktusnya mereka atau sukulennya mereka itu langsung mereka celupin ke dalam baskom yang isinya air semua. Jadi tuh sampai gelembung udaranya udah nggak kesisa sama sekali. Itu mereka emang bener-bener berani, mungkin lingkungannya bener-bener panas kali ya. Nah itu bentuk kasih sayang kita ke mereka, kasih sayang kita ke mereka buat mereka biar punya waktu untuk minum itu. Ada beberapa yang nanya, Kak, boleh nggak sih kita nyiram ke bagian badannya mereka, maksudnya ke permukaannya gitu, ke permukaan daunnya? Boleh nggak sih? Kalau aku pribadi boleh. Kalau dengan syarat kalau lingkungan kalian panas, kayak greenhouse aku yang biasa jadi setting tempat buat terrarium itu. Nih, kalau kalian lihat ya, ketika kita nyiram ke bagian permukaan daun ini pasti ada air-air yang ngumpul di sini dong, ya nggak sih, ngumpul di bagian-bagian ininya dia, ya nggak? Nah, kalau lingkungannya panas, dia bakal cepet kering, gak ngaruh, gak bakal busuk juga daunnya. Nyolot ya aku ya. Tapi kalau lingkungan kalian lembab, media tanam kalian lembab juga, dan si genangan air di pucuk-pucuk ini nggak langsung kering, itu bakal ngundang hama dan jadinya tanaman kalian busuk. Itu yang sering kejadian. Makanya kalau Echeveria rata-rata dia punya pot yang ukurannya 10-15% diameternya lebih gede dari tanamannya. Ini harus udah ganti pot. Ini udah gede banget soalnya. Aku nggak ada waktu buat ganti pot, belum sempat. Jadi tuh menurut aku tanaman kaktus sukulen itu egois, karena ya tadi aku bilang akarnya pengen direndam air jadi punya waktu cukup untuk minum, tapi mereka pengen media tanamnya cepat kering. Itu egoisnya mereka. Kalau misalkan disiram beneran takutnya mati Kak, dia bilang gitu. Nah makanya kuncinya di media tanam yang poros. Terus seberapa banyak sampai batas kita selesai nyiram gitu, cukup untuk nyiramnya sampai airnya keluar dari lubang drainasenya. Biasanya sih aku angkat ya, kalau aku kan biasa pakai selang langsung karena kan tempatnya panas. Nah itu sampai airnya keluar dari lubang drainasenya, itu berarti kita bismillah aja gitu, airnya udah keserap di seluruh permukaan media tanamnya. Jadi si kaktus sukulen punya waktu buat minum gitu. Yang keenam, bentar dulu bedain kameranya. Nah, yang keenam itu adalah
perawatan. Sepele sih, tapi bener. Bagian perawatan tuh gak kalah penting sama semua tips-tips 5 yang sebelumnya tadi. Misalkan kalian punya tipe yang kayak gini, atau kalian punya tipe yang kayak gini, itu dua-duanya sama-sama harus kalian sering perhatiin. Ya diperhatiin banget juga jangan, juga diperhatiin banget juga jangan. Jadi misalkan nih, kalau misalkan kita punya yang tipe-tipe Echeveria kayak gini kan, biasanya ada daun matinya ya. Bentar. Nih, ada daun mati, ntar aku cabut. Nah, kayak gini. Aduh, gak jelas ya. Nah, ini. Nah, daun-daun mati ini kalau kalian iseng, enggak harus iseng, harus rajin malah. Nah, itu harus dicabutin. Karena daun-daun mati kayak gini yang busuk itu kadang juga nggak kadang sih, emang ngundang hama buat datang, apalagi hama kutu putih. Karena kan kayak bahan-bahan organiknya jadi lebih banyak gitu, jadi mereka tuh tuh daun mati kan, jadi mereka pada datang. Selain itu keuntungannya kalau kalian rajin ngecek tanaman aku sehat nggak sih, terus tanaman aku ada gejala-gejala kayak kena hama nggak sih, nah kalian jadi gampang gitu cepet ngatasinnya. Kayaknya akarnya busuk deh, langsung bisa kalian stek pucuk tuh, kayaknya ini deh graftingnya udah mulai busuk deh, bisa langsung kalian cut. Jadinya semakin cepat kalian tahu, semakin kemungkinan besar tanaman kalian jadi lebih terselamatkan. Itu. Terus tadi yang nanya, kaktus sukulen butuh dipupuk nggak sih kak? Sebenarnya nggak butuh banget, tapi kalau kalian pengen pertumbuhannya maksimal kayak gini atau kayak gini, udah gede, gendut, gemuk, kalian bisa kasih pupuk dekastar. Itu dekastar yang seimbang juga bisa. Kalau misalkan males banget kak beli pupuknya, bisa juga kalian pakai micin apa mecin? Nah itu bisa pakai itu juga ada kandungan NPK-nya, natrium, fosfor sama kaliumnya. Cuma mungkin komposisinya nggak terlalu setinggi kayak dekastar ya. Nah bisa bikin lobang di sininya, masukin 3 biji aja misalkan dekastarnya, atau sejumput pecin itu. Kadang-kadang aku variatif juga ngasih pupuknya. Kadang-kadang aku suka kan aku suka baca-baca juga. Kadang-kadang aku suka ngerendam kulit bawang merah atau bawang putih, difermentasi selama seminggu, terus airnya aku campur sama air siraman mereka. Itu juga bisa jadi pupuk juga. Atau pakai bekas kulit telur atau bekas kopi, itu juga banyak kandungan NPK-nya. Nah itu bisa banget jadi alternatif ketika kalian nggak mau repot-repot beli pupuk, karena kan kita juga jadi zero waste juga ya, jadi lebih manfaatin limbah rumah tangga, itu lebih baik, jadinya nggak banyak sampah di rumah kita. Secara garis besar itu 6 tips dari aku. Semoga kalian tercerahkan. Kalau emang ada pertanyaan boleh tanya aja. Kalau aku bisa jawab nanti aku jawab. Kalau emang aku nggak bisa jawab tolong dimaafin, karena kelebihan hanya milik Allah, kekurangan ada di aku, oke? Makasih udah nonton channel Semi Garden. See you vlog selanjutnya. Bye. Ternyata susah ya ngomong di depan kamera. Aku udah ngetek berapa kali. Maafin ya teman-teman kalau misalkan agak-agak gimana gitu. Nggak, aku nggak bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.